Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat One Edu, jumpa lagi bersama dengan One Edu Channel. Di video kali ini, kita akan membahas tentang materi fluida statis pada pertemuan pertama, yaitu massa jenis, tekanan hidrostatis, dan hukum Pascal pada pipa U. Namun, sebelum kita lanjutkan video kali ini, ada baiknya untuk mengklik tombol like dan subscribe pada video ini. Sebelum kita membahas tentang materi fluida statis, ada baiknya perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama adalah jenis batuan-batuan. Gambar kedua adalah arah dari putaran angin secara global ditunjukkan dengan gambar bagian atas. Kemudian dapat ditandai dengan bendera dapat berayun-ayun. Dan yang ketiga adalah aliran air yang dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Pertanyaannya adalah, manakah benda yang dapat mengalir? Tentunya, benda yang dapat mengalir adalah batu, tidak. Angin, ya. Air, tentu. Nah, dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fluida adalah fluida artinya zat alir, yaitu zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap bentuk ketika ditekan. Misalnya adalah zat cair dan gas. Sehingga batu tidak dapat dikelompokkan ke dalam zat cair karena tidak dapat mengalir dengan sendirinya. Besaran yang kita bahas dalam fluida yang pertama adalah rapat massa atau yang dikenal dengan massa jenis. Yang kedua, sifat dari fluida adalah compressible atau dapat termanfaatkan, contohnya adalah pada tabung gas. Gas yang bentuknya udara atau gas kemudian dapat dimanfaatkan menjadi zat gas yang bentuk cair. Dan yang kedua adalah tak kompresibilitas, artinya tidak dapat termanfaatkan, contohnya adalah pada air. Sifat air tidak dapat termanfaatkan. Yang ketiga adalah kekentalan atau viscosity. Yang keempat ada tegangan permukaan. Yang kelima tentang kapilaritas. Fluida statis artinya adalah, kita lihat di sini. Fluida statis artinya adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau dalam keadaan diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluidanya. Perhatikan gambar di bawah ini. Minyak goreng, cairan pelumas atau oli, besi, emas, dan batuan. Dari kelima ini, maka kita akan menentukan jenis-jenis cairan dan jenis dari zat padat. Yang membedakan adalah yaitu massa jenisnya atau disebut dengan density. Pengertian dari massa jenis adalah ukuran kepadatan atau densitas benda homogen yang disebut dengan massa jenis, yaitu massa persatuan volume. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Misalkan, kita ingin mengukur batuan. Caranya adalah dengan mengukur massa jenisnya dengan persamaan Rho sama dengan M per V, di mana M menyatakan massa dalam satuan kilogram. Massa yang tidak beratur dan yang teratur dapat kita ukur dengan menggunakan raca atau timbangan. Sedangkan V adalah volume. Untuk volume yang tidak beraturan bentuknya dapat diukur dengan menggunakan gelas ukur. Sedangkan
jika volume benda yang beraturan, misalkan mempunyai sisi, ketinggian, dan panjang, maka dapat diukur dengan menggunakan mistar atau penggaris. Sedangkan rho adalah massa jenisnya. Contoh yang pertama, seorang siswa melakukan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Di sini terlihat ada alat ukur berupa gelas ukur. Saat gelas ukur yang berisi air tanpa adanya beban menunjukkan massa 60 cm3. Sedangkan ketika sebuah batu dimasukkan ke dalam gelas ukur, maka volume gelas ukur menunjukkan angka 80 cm. 80 cm3. Dari hasil pengukuran, seperti pada gambar di mana satuannya adalah cm3, sedangkan massa batu adalah 60 gram. Tentukan besarnya massa jenis batuan tersebut. Sekarang kita tentukan dari contoh gambar ini, maka besaran yang kita peroleh adalah massa bendanya atau massa batu sebesar 60 gram. Sedangkan volume batu dapat diukur dengan menggunakan pengurangan dari volume yang tertera pada gelas ukur. Di sini volume batu besarnya adalah 80 dikurang 60. 80 ketika gelas ukur berisi batu dan 60 ketika zat cair tanpa adanya batu. Sehingga volume batu besarnya adalah 60 cm3. Pertanyaannya, hitunglah besarnya massa jenis atau rho. Maka, kita dapat menghitung besarnya massa jenis adalah dengan menggunakan persamaan rho sama dengan M per V. Kita masukkan dengan rho M sebesar 60 dan volume sebesar 20 cm3, sehingga diperoleh nilai massa jenisnya sebesar 3 gram per cm3. Satuannya dari satuan gram per cm3 dapat kita ubah menjadi kilogram per meter kubik dengan cara dikalikan dengan angka 1000, sehingga massa jenisnya 3 dikali 1000 sama dengan 3000 kg per meter kubik. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan yang kurang paham, silakan tuliskan dalam komentar di video ini. Tekanan atau pressure. Perhatikan sebuah paku yang mempunyai ujung yang lancip dan pangkal yang tumpul. Sedangkan bangunan rumah, fondasi bangunan dibuat dengan luas yang lebih besar. Hal ini dapat kita jelaskan dengan pengertian dari tekanan. Tekanan merupakan hasil bagi antara gaya dan luas penampang. Dengan asumsi bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanannya. Akan tetapi, sebaliknya, jika luas penampang tersebut besar, maka tekanan yang diberikan akan kecil. Sekarang kita perhatikan pada sebuah paku. Jika paku menancap pada tangan kita, maka tangan akan merasakan sakit. Hal ini karena semakin kecil atau semakin lancip luas penampangnya, maka tekanan yang diberikan akan semakin besar. Sebaliknya, bangunan rumah akan dibuat selebar mungkin dengan harapan untuk memperkecil tekanan dari beban bangunan tersebut. Dengan harapan bangunan tidak mudah retak ataupun roboh. Besar tekanan dapat kita rumuskan dengan persamaan P sama dengan F per A. Atau F kita ganti dengan gaya berat. Sehingga besar tekanan adalah P sama dengan M dikali G per A. Dengan keterangan, F menyatakan gaya dalam satuan Newton. Sedangkan A menyatakan luas penampang, luas permukaan bidang,
sentuh terhadap gaya dalam satuan meter pangkat 2, M menyatakan massa dalam satuan kilogram, P tekanan dalam satuan N per M pangkat 2 atau biasa disebut dengan satuan Pascal. Sedangkan G menyatakan percepatan gravitasi dalam konstanta besarnya 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita beralih ke tekanan pada zat cair atau yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh suatu titik, di sini misalkan benda, dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Artinya, besar fluida, berat fluida yang berada di atas dari benda ini memberikan tekanan terhadap bendanya. Tekanan hidrostatis disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak. Besar tekanan hidrostatis yaitu P hidrostatis sama dengan Rho dikali G dikali H. Artinya, nilai tekanan hidrostatis ini sebanding dengan besarnya massa jenis zat cair, kemudian tekanan hidrostatis sebanding dengan kedalaman. Artinya, semakin dalam suatu benda terhadap permukaan air, maka tekanan yang diberikan akan semakin besar. Kita ambil contoh seorang perenang. Jika seorang perenang menyelam lebih dalam dari permukaan air, maka gendang telinga akan merasakan lebih sakit. Sebaliknya, jika seorang penyelam berada dekat permukaan air, maka telinga tidak merasakan lebih sakit dibandingkan dengan lebih dalam dari permukaan air. Sedangkan, besar tekanan mutlak adalah tekanan hidrostatis ditambahkan dengan tekanan udara yang berada di atas permukaan air. Sehingga, besar tekanan mutlak atau tekanan absolut, besarnya adalah tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis. Atau, kita rumuskan, tekanan mutlak sama dengan tekanan udara luar ditambah dengan Rho dikalikan G dikalikan dengan H, di mana Rho menyatakan massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter pangkat 3, G menyatakan percepatan gravitasi, H kedalaman dari permukaan air. P0 adalah tekanan udara yang nilainya konstanta sebesar 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. pH adalah tekan hidrostatis dalam satuan Pascal. PM adalah simbol tekanan mutlak dalam satuan Pascal. Contoh soal untuk tekanan hidrostatis yaitu kita lihat soalnya di bawah ini. Seorang penyelam di laut pada kedalaman 20 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air laut adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan udara luar sebesar 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan besar. Pertama, besar tekanan hidrostatis. Yang kedua, besar tekanan mutlak atau absolut. Dari soal ini, kita dapat membuat diketahui yang pertama adalah kedalaman sebesar 20 meter dari permukaan air, Rho air laut sebesar 1000 kg per meter pangkat 3, G 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara luar sebesar 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pertanyaan yang pertama, hitunglah tekanan hidrostatis atau pH. Pertanyaan kedua adalah tekanan mutlak atau absolut dengan simbol PM. Untuk menjawab soal pertanyaan pertama, hitunglah besar tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dapat menggunakan persamaan Rho dikali G
dikalikan dengan H. Kita masukkan nilai ρ-nya sama dengan 1000, G gravitasi 10, dan kedalaman sebesar 20 meter. Maka hasilnya adalah 200.000. Untuk mempermudah, kita ubah ke dalam notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah notasi di mana koefisiennya kurang dari 10, kita tuliskan angka 2, dan nolnya ada 5 dikalikan 10 pangkat 5 Pascal. Sehingga tekanan hidrostatis sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sedangkan untuk menjawab tekanan mutlak atau PM, besarnya tekanan mutlak adalah tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis. Sehingga kita masukkan tekanan udara luarnya sebesar 1 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan tekanan hidrostatisnya yang kita peroleh dari soal pertama, yaitu 2 kali 10 pangkat 5. Sehingga kita jumlahkan koefisiennya, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Penjumlahan pangkat 10 tetap, yaitu hasilnya diperoleh PM sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, selanjutnya kita berlari ke hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan kepada fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya. Artinya, ketika kita memberikan gaya tekan pada penampang yang kecil, maka tekanan yang diberikan akan diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya pada penampang yang lebih besar. Sehingga dapat kita rumuskan, yaitu P1 sama dengan P2, atau tekanan pada pipa yang kecil sama dengan tekanan pada pipa yang besar. Besar tekanan adalah F per A, di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Persamaan ini dapat kita ubah jika kita memasukkan nilai luas penampang adalah A sama dengan PR pangkat 2 atau luas lingkaran, maka persamaan ini akan kita ubah luasannya menjadi F1 per PR1 pangkat 2 sama dengan F2 per PR2 pangkat 2. Karena nilai P-nya yang sebelah kiri dan kanan sama, maka persamaannya menjadi F1 per R1 pangkat 2 sama dengan F2 per R2 pangkat 2. Sedangkan, jika kita ubah persamaan luasan permukaannya dengan menggunakan A sama dengan 1/4 Pi D pangkat 2, di mana D-nya menyatakan diameter. Sehingga pernyataan pada persamaan ini, kita ganti A-nya dengan A sama dengan 1/4 Pi D pangkat 2, maka menjadi F1 per 1/4 Pi D1 pangkat 2 sama dengan F2 per 1/4 Pi D2 pangkat 2. Sehingga 1/4 Pi yang kiri dan kanan kita hilangkan, maka persamaannya menjadi F1 per D1 pangkat 2. Kita ulang, F1 per D1 pangkat 2 sama dengan F2 per D2 pangkat 2. Sehingga kita mempunyai 3 persamaan tentang hukum Pascal. Nah, persamaan ini tinggal kita pilih sesuai dengan soal yang diberikan. Keterangannya adalah F menyatakan gaya jika F1 berarti gaya pada penampang yang kecil, sedangkan A adalah luas penampang, berarti jika A2 menyatakan luas penampang yang besar. Sedangkan R adalah jari-jari dan D-nya menyatakan diameter. Oke, selanjutnya untuk mempermudah memahami soal ini, kita berikan contoh soalnya. Sebuah dongkrak hidrolik masing-masing penampang berdiameter kecil, yaitu 6 cm, dan diameter besarnya 120 cm. Tentukan gaya minimal yang harus diberikan atau yang harus dikerjakan pada penampang kecil untuk mengangkat mobil yang beratnya 24.000 Newton.
Nah, caranya kita buat diketahui di mana penampang kecil kita beri simbol adalah dengan huruf 1 dengan angka 1, berarti diameter kecil simbolnya adalah D1 sama dengan 6 cm, sedangkan diameter yang penampang besar atau D2 sama dengan 120 cm. Kemudian, beban mobil adanya pada penampang yang besar, kita kasih simbol F2 sama dengan 24.000 Newton. Sedangkan pertanyaannya, hitunglah besar gaya pada penampang yang kecil atau F1. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan yang menggunakan gaya dan diameter, di mana besarnya F1 per D1 pangkat 2 sama dengan F2 per D2 pangkat 2. Kita masukkan nilainya F1 per N D1 kuadrat yaitu 6 pangkat 2 sama dengan F2 sebesar 24.000 dan D2 kuadrat 120 kita kuadratkan. Sehingga nilainya F1 per 36 sama dengan 24.000 per 14.400. Kita kalikan angka 36-nya ke sini, maka diperoleh hasil akhirnya sebesar 60 Newton. Oke, selanjutnya kita beralih ke hukum utama hidrostatis. Pada hukum utama hidrostatis, kita ambil contoh yaitu pada pipa U. Artinya, hukum utama hidrostatis yaitu menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama, kita ambil contohnya ini, garis yang putus-putus, dalam fluida memiliki tekanan total yang sama. Jadi, pada bidang datar yang sama, memiliki tekanan total yang sama. Dan yang kedua, tekanan total di A di sebelah kiri dan titik B yang sebelah kanan besarnya sama besarnya. Artinya tekanan total di A di sini sama dengan tekanan total di B di sini. Lalu yang ketiga, besarnya tekanan di titik A dan titik B bergantung pada massa jenis fluida dan ketinggian fluida di dalam tabung. Kita ingat bahwa tekanan total nilainya adalah tekanan udara keluar ditambah dengan tekanan hidrostatis. Sehingga nanti persamaannya kita ubah menjadi P0 ditambah dengan ρ1 kali G kali H1 sama dengan P0 ditambah ρ2 kali G kali H2. P0 di hasilnya dapat dikurang sehingga bernilai 0, kemudian gravitasinya kita hilangkan, maka persamaannya menjadi ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Jadi, hukum utama hidrostatis bergantung pada massa jenis zat cair pada penampang 1 dikalikan dengan pada penampang yang sebelah kiri, ketinggian, dan ρ2 adalah zat cair pada penampang 2 dikalikan dengan ketinggian pada pipa yang kedua. Untuk mempermudah, kita kasih contoh soalnya di sini, contoh yang keempat. Pipa U diisi dua cairan yang berbeda, seperti terlihat pada gambar. Massa jenis air yang mengisi pada pipa U yang berwarna biru, kemudian memiliki nilai ρ air atau ρ1 sebesar 1000 kg per meter pangkat 3 dan ketinggian pada air yaitu 10 cm. Sedangkan pada bagian yang sebelah kanan atas di sini terdapat massa jenis yaitu minyak dengan nilai massa jenisnya sebesar 800 kg per meter pangkat 3. Maka tinggi minyak adalah sama dengan berapa? Nah, untuk menjawab soal ini kita buat diketahuinya di mana ρ1-nya 1000 kg per meter pangkat 3 dan ketinggian pada air adalah 10 cm. Kemudian ρ minyaknya adalah 800 kg per meter pangkat 3, maka kita tentukan berapakah ketinggian pada permukaan minyaknya. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan langsung saja dengan menggunakan ρ1
kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Kita masukkan Rho airnya 1000 dikalikan 10, dan kita masukkan Rho minyaknya 800 dikalikan dengan ketinggiannya. Sehingga kita peroleh 10.000 sama dengan 800 H2, maka H2 sama dengan 10.000 dibagi 800, atau H2 sama dengan 12,5 cm. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di video ini. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.